Sisi adalah salah satu bagian daripada City Harvest Church. Pastor Nala adalah teman baik dan juga salah satu murid daripada Pastor Kong. Dan oleh sebab itu, berada di sini, saya ini seakan tidak asing lagi ya. Karena ini adalah rumah Tuhan dan sekaligus juga adalah rumah rohani saya di Jakarta. Jadi sekali lagi, terima kasih ICC Jakarta. Kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita semua berdoa saat kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Dan biarlah hati kami terbuka dan firman-Mu masuk di dalam hati kami semua masing-masing. Tuhan, kami berdoa supaya firman-Mu membawakan pewahyuan dan membawakan perubahan di dalam kehidupan kami. Karena saat pola pikir kami diubah, maka kehidupan kami pun akan juga mengalami perubahan. Kami berdoa dan kami percaya, semua yang percaya mengatakan amin. Semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Nah, saudara, pagi hari ini saudara, saya ingin membawakan satu firman yang sekaligus juga ingin menguatkan iman saudara masing-masing. Thank you very much. I think I can stop ya. Praise the Lord. Nah saudara, kita ini sebagai orang Kristen, kita ini semua ingin mengalami kemuliaan dan juga kemenangan. Kita ingin Tuhan menggenapi segala isi hati kita, keinginan, mimpi, dan ambisi di dalam kehidupan kita masing-masing. Siapa setuju dan bisa berkata amin? Dan oleh sebab itu saudara, iman itu sangat penting. Karena saat kita menjalani kehidupan kekristenan kita, yang kita fokuskan adalah supaya iman kita bertumbuh. Ya, supaya iman kita ini dikuatkan. Nah, tetapi saat iman kita dikuatkan, tujuannya di dalam pikiran kita adalah supaya kita bisa mencapai ambisi kita, mimpi kita, keinginan kita semua masing-masing. Tetapi saudara, jikalau kita simak lebih dalam lagi, caranya Tuhan ya, supaya kita semua mencapai tujuan hidup kita, dan sekaligus juga tujuan Tuhan bagi kehidupan kita, justru kita ini harus siap dan sedia untuk mau mengalami perjuangan dan penderitaan. Jadi saudara, iman kita harus dibekali, harus dikuatkan untuk mampu melewati perjuangan dan penderitaan. Nah, banyak orang Kristen saudara, saat datang mendengar firman Tuhan, mereka hanya ingin mendengar khotbah yang menguatkan iman kita supaya bagaimana kita ini bisa meraih kemenangan. Tetapi di Alkitab kita lihat saudara, sebelum kita meraih kemenangan, justru caranya Tuhan, jalannya Tuhan adalah kita harus terlebih dahulu melampaui perjuangan dan juga penderitaan. Nah, oleh sebab itu saudara, titel atau judul daripada khotbah saya pagi hari ini adalah No Cross, No Glory. Right? Ke kanan kiri saudara katakan No Cross, No Glory. Nah, kenapa saudara saya bilang begini? Karena saudara, Yesus sendiri yang mencontohkan kepada kita bagaimana dia meraih kemuliaan dan kemenangan. Saudara, cara Yesus meraih kemenangan dan kemuliaan adalah lewat penderitaan kayu salib. Itu sebabnya saudara, no cross, no glory. Dan ini adalah sebuah pedoman hidup bagi kita sebagai orang Kristen. Jadi kalau misalnya kita ingin mencapai kemenangan, iman kita ini harus dilatih. Harus dikuatkan. Bukan hanya untuk mencapai atau meraih tujuan hidup kita atau berkat, iman kita harus dibekali supaya kita ini bisa bertahan dan ulet melewati segala penderitaan. No cross, no glory. Katakan bersama-sama dengan saya, no cross, no glory. No suffering, no success. No training, no trophies. Amen. No training, no trophies. Ya, kalau misalnya kita tidak mau dilatih, kita tidak akan mendapati piala atau kemenangan. Saudara, no perseverance, there's no promotion. It's as simple as that. Okay, right? Nah, di dalam Tuhan, jalan menuju kemuliaan itu sering harus terlebih dahulu dilintasi dengan jalan
penderitaan atau namanya Via Dolorosa. Dan penderitaan di sini saudara, kalau misalnya kita ngomong tentang penderitaan, suffering. Di dalam pikiran kita, right, gambarannya adalah satu konsep religi, konsep keagamaan, di mana orang Kristen harus abstinence, harus menjalani kehidupan abstinence, tidak boleh menikmati, right, menikmati kenyamanan hidup, tidak boleh menikmati keindahan dunia, tidak boleh menikmati keenakan dunia. Itu gambaran kita sebagai penderitaan. Tetapi saudara, konsep atau gambar penderitaan di sini bukanlah konsep keagamaan. Dalam bahasa Inggris, this concept of suffering is not a concept of religious piety. So I'm not asking you to become religious or become pious only. Siapa setuju bisa berkata amin. Nah, tetapi konsep daripada penderitaan di sini adalah saat kita sebagai orang Kristen, kita harus bisa menerima bahwa kita ini sebelum mendapati berkat dari Tuhan, mimpi kita yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus rela menjalani apa saudara? Perjuangan. Frustrasi. Ya. Jadi nggak gampang. Kalau misalnya kita ingin hidup berhasil, keberhasilan itu tidak gampang untuk diraih. Kita harus bekerja keras. Kita harus rela untuk bekerja keras. Kita harus rela juga untuk apa saudara? Melewati banyak rintangan. Baru saudara kita ini siap untuk bisa menerima keberhasilan. Siapa setuju bisa berkata amin. Tetapi banyak orang Kristen memiliki konsep iman yang salah. Bagi mereka, iman itu justru akan mempermudah jalan kita ke depan untuk bisa meraih kemenangan. Jadi makanya saudara, mereka datang ke gereja menganggap bahwa datang ke gereja menyembah Tuhan, right, memberi persembahan, itu adalah sebuah jalan pintas supaya saya bisa mendapati keinginan saya. Supaya saya bisa mendapati kesuksesan, keberhasilan, kekayaan. Tetapi saudara, konsep dari Alkitab adalah supaya saudara ingin berhasil, terlebih dahulu harus siap menderita bagi Tuhan. Harus siap berjuang demi Tuhan. Harus siap untuk mengalami frustrasi. Nah, kalau misalnya konsep iman ini tidak jelas, dan kita ini tidak seimbang di dalam pikiran kita ini akan gampang kecewa saudara. Kita akan datang ke gereja, dan kita berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di sini, penyembahan, persembahan, pelayanan, right, memberi, melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain adalah satu alat untuk mendapati berkat. Tetapi banyak orang Kristen justru akhirnya sadar bahwa semuanya ini belum tentu dan tidak selalu membawakan berkat. Oleh sebab itu banyak yang akhirnya menjadi kecewa. Menjadi kecewa kepada Tuhan. Menjadi kecewa kepada gereja. Karena yang mereka selalu dengar adalah kalau kamu begini, kamu pasti akan diberkati. Kalau kamu melakukan begini, kamu pasti akan mendapati. Tetapi saudara melakukannya. Saudara melakukannya dengan hati. Tapi justru bukannya mendapati berkat, malahan mendapati banyak rintangan. Justru membawakan banyak masalah. Tetapi jikalau saudara tidak memiliki konsep iman yang benar, saudara akan menganggap masalah tersebut, rintangan yang Tuhan izinkan sebagai kesalahan doktrin. Kesalahan doktrin. Oh, perpuluhan itu, gue gak percaya. Persembahan gue gak percaya lagi. Ya kan? Karena pandangan saudara itu salah. Tetapi justru waktu kita ingin mengabdi kepada Tuhan, justru malahan frustrasi akan datang. Justru malahan rintangan akan datang. Kenapa? Karena sebelum kita meraih berkat,
Tuhan pasti mengizinkan kita untuk melewati frustrasi dan perjuangan. Karena kenapa? Di balik perjuangan itu justru adalah berkat yang Tuhan telah sediakan, siapkan bagi kita semuanya. Dan perjuangan itu adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan kita saat kita mendapati berkat tersebut. Kita bukan hanya siap, kita mampu mengelolanya dengan baik untuk bisa terus-menerus berkembang, bertumbuh, dan bertambah di dalam Tuhan. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, ini yang kita harus percayakan, ya. Nah, saudara, ini yang terjadi dengan dua murid Yesus. Saat mereka keluar dari Yerusalem, mereka kecewa karena pandangan mereka, ya, terhadap Yesus sebagai Mesias adalah Mesias ini seharusnya adalah pendekar yang menjatuhkan kerajaan Romawi dan sebaliknya mengangkat dirinya sekaligus pengikut-pengikutnya untuk sama-sama bertahta di atas kota tersebut, di kota Yerusalem. Dan itu adalah pandangan mereka terhadap Yesus. Itu adalah gambaran mereka terhadap Yesus. Tetapi begitu Mesias yang mereka dambakan sebagai pendekar yang akan membawakan, ya, kenyataan mimpi mereka, realisasikan mimpi mereka, justru mati di atas kayu salib. Iman mereka langsung koslet. Iman mereka langsung jatuh. Ya, dan akhirnya mereka kecewa dan mereka keluar dari Yerusalem, keluar dari panggilan mereka, dan saat mereka berjalan di perjalanan Emmaus, kita lihat di Lukas pasal 24, 25, 26. Mereka kecewa berat. Dan karena mereka kecewa berat, mereka meninggalkan Yerusalem. Banyak orang Kristen begitu. Karena memiliki konsep iman yang tidak balance, tidak seimbang, mereka akhirnya kecewa. Ya, nah kita lihat, kita baca ayat ini sama-sama. Lukas 24, 25, 26. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus untuk masuk ke dalam? Ini adalah perkataan Yesus sendiri loh. Ini adalah dari mulut Yesus. Dan dia sendiri mengatakan, kalau misalnya kamu tidak percaya, kamu tidak cepat menangkap konsep ini, kamu akan gampang kecewa. Dan dia bilang begini, jangan kamu menjadi orang bodoh. Jangan kamu lambat hati. Ke kanan kiri saudara katakan jangan lambat hati. Tangkeplah konsep ini hari ini. Yaitu apa? Jikalau kita ingin mendapati kemuliaan seperti Mesias, kita harus mau melampaui penderitaan. No cross, no glory. Who can say amen? Nah, saudara, mari kita pelajari lebih dalam lagi. Apa yang dimaksud Yesus di sini? Saya ingin membawa saudara ke insiden di Taman Getsemani. Di mana Yesus saat dia ditangkap oleh serdadu Romawi dan juga para pemimpin-pemimpin agama. Saudara, Yesus berkata demikian di Matius pasal 26, 53, 54. Oke, saudara kita baca. Saat dia ditangkap, saudara, apa yang terjadi? Petrus mengambil pedang dan dia memotong salah satu kuping daripada serdadu di sana. Nah, seketika itu juga Yesus menghentikan tindakan Petrus. Dan bukannya melawan, ya, Yesus malahan berkata demikian. Dia bilang begini, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Berapa saudara? 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Saudara, lihat di sini saudara. Yesus yang seharusnya ditangkap, gambaran murid-muridnya adalah dia sebagai Mesias seharusnya melawan balik. Ini adalah kesempatan yang paling baik untuk memperagakan kepada seluruh dunia kuasa dia sebagai Mesias.
Benar gak saudara ya? Tetapi bukannya melawan, bukannya memperagakan kuasa, malahan Yesus mengalah dan tidak melawan. Dan membiarkan dirinya untuk ditangkap. A.K.A. menyerahkan dirinya untuk apa saudara? Ditangkap oleh kuasa dunia. Dan dia berkata demikian, apakah kalian tidak sadar bahwa saya ini mampu berseru kepada Bapakku supaya ia segera menolong saya dan mengirim 12 pasukan malaikat untuk menolong saya. Artinya saudara, bukannya Tuhan tidak mampu menolong dia, tetapi dia tahu bahwa ada tujuan di balik penderitaan ini yang lebih penting daripada kemenangan dia saat itu juga. Siapa yang berkata amin? Nah, saudara, bayangkan berapa saudara yang dia katakan? 12 pasukan. Benar gak saudara ya? Tahu gak saudara? Satu pasukan itu jumlahnya 12.000 prajurit. Jadi saat itu ya, karena Yudas Iskariot baru saja mengkhianati Yesus, murid-murid Yesus sisanya 11. Tambah dia 12. Artinya dia sedang berkata kepada mereka, kalian gak sadar Tuhan sudah sediakan satu pasukan malaikat untuk setiap murid dan kita yang ada di sini. Satu pasukan. Jadi setiap kita ini Tuhan sudah sediakan satu pasukan malaikat loh. Satu pasukan berapa? 12.000 prajurit. Artinya setiap kita Tuhan sudah sediakan 12.000 malaikat. Untuk menolong kita. Untuk mengawasi kita. Untuk menjaga kita. Setiap kita. Artinya setiap bulan kita ini bisa pakai 1.000 malaikat berbeda-beda. Untuk setiap masalah persoalan yang kita semua sedang alami. Dan saya sebagai pendeta saudara, gak pernah melihat seseorang mengalami 1.000 masalah dalam kurun 1 bulan. Artinya Tuhan sudah menyediakan lebih dari cukup kuasa surga untuk mengatasi segala pencobaan kita semuanya. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, artinya ya, Tuhan sedang menekankan kepada mereka. Kita ini sedang lagi susah. Kita ini sedang ditangkap oleh kuasa dunia. Kita ini sedang menderita. Tapi jangan sampai salah bahwa kalian pikir ini Tuhan lalai. Atau Tuhan tidak care kepada kita. Justru Tuhan mampu menolong kita kapan saja. Tetapi kenapa dia tidak menolong Yesus saat itu juga? Karena setiap kali saat kita sedang menderita dan kita tidak menerima pertolongan Tuhan, ya, pikiran kita harus diubah. Jangan langsung berpikir Tuhan itu tidak care kepada kita. Jangan selalu berpikir bahwa doktrinnya yang selama ini kita anut salah. Siapa setuju bisa berkata amin? Karena setiap kali kita sedang menderita dan Tuhan tidak mendatangkan pertolongan, artinya bukannya Tuhan tidak mampu, bukannya Tuhan tidak mau, bukannya Tuhan tidak care kepada kita, tetapi ada tujuan di balik penderitaan tersebut. Tetapi tujuannya apa? Nah, ini yang kita nggak tahu kan? Ya. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu tujuan Tuhan di balik penderitaan tersebut, artinya yang kita harus tekankan adalah apa? Kita harus belajar percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah Bapa yang sungguh mengasihi kita. Dan inilah yang kita harus tekankan, yang kita harus kuatkan imannya. Bukannya iman untuk meraih kemenangan terus-menerus. Iman yang kita juga harus kuatkan adalah iman saat kita tidak bisa melihat ke depan seperti apa. Saat kita tidak tahu apa yang Tuhan akan bagikan kepada kita dan kita tetap menderita, kita tetap harus percaya. Kita harus tetap percaya. Kita harus tetap percaya. Kita tidak gampang putus asa. Kita terus maju sampai ke titik seberang sana. Siapa bisa berkata amin. Nah, ini yang kita harus tekankan. Yang kita harus fokuskan. Nah, saudara,
Saat Yesus berkata kepada mereka, ya, bukankah kalian sadar bahwa sebetulnya Tuhan ini bisa mampu menolong saya? Tetapi, ya, saya memilih untuk menyerahkan diri saya. Artinya, saudara, poin yang pertama, memerlukan iman yang lebih besar untuk bertahan di dalam penderitaan daripada iman untuk melakukan mujizat supaya keluar atau terhindar dari penderitaan. Saudara, memerlukan iman yang lebih besar dan lebih kuat untuk bisa bertahan di dalam penderitaan daripada iman untuk melakukan mujizat supaya keluar atau terhindar dari masalah. Jadi saudara, jangan salah fokus. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita harus bangunkan iman kita supaya kita bisa melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Siapa setuju bisa berkata amin. Tetapi secara bersamaan, kita juga harus jangan lalai untuk membangun iman kita untuk tetap bisa percaya dan bertahan walaupun saat Tuhan tidak mendatangkan pertolongan. Karena saat kita melewati semuanya ini, ada tujuan yang lebih besar. Kebaikan yang Tuhan telah sediakan kepada kita semuanya. Siapa yang berkata amin? Haleluya. Jadi saudara, which one requires more faith? Ya, which one requires more faith? Ya, bertahan atau keluar dari masalah? Dan di sini saudara, Yesus ingin kita semuanya untuk sadar. Pandangan kita harus benar. Bahwa bertahan di dalam penderitaan itu memerlukan iman yang lebih besar. Karena tujuan Tuhan di balik segala penderitaan adalah apa saudara? Kita lihat ayat 54 tadi. Jikalau begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Jadi saudara, setiap penderitaan yang kita semua alami itu pasti ada tujuannya. Dan tujuan utama adalah apa? Tujuan Tuhan selalu secara garis besarnya adalah membentuk Kristus di dalam diri kita. Supaya kita bisa lebih serupa seperti Kristus. Jadi saudara, banyak saudara yang ingin kaya. Jadi mereka memakai iman untuk mendapatkan kekayaan. Jadi mereka melaksanakan aktivitas iman seperti menabur, berdoa, melayani supaya mereka itu bisa berhasil di dalam usaha mereka. Tetapi saudara, secara bersamaan saat mereka melakukan tersebut, bukannya kekayaan dan keberhasilan atau uang langsung datang, malahan mereka menghadapi masalah. Mereka menghadapi rintangan. Nah, disinilah iman kita ini harus sedang diubah oleh Tuhan. Karena saudara, begitu kita mengalami rintangan, kita langsung berpikir, gue salah apa? Ya, gue kurang apa? Apakah gue kurang berdoa? Makanya kan ada orang bilang, oh karena lu kurang berdoa. Ya, gue kurang apa? Kurang pelayanan. Kurang apa? Jadi kepikirannya adalah aktivitas yang kita harus lakukan supaya kita itu bisa mengendalikan hati Tuhan supaya Dia akhirnya harus memberkati kita. Dan saudara, lebih kita melakukan hal demikian, lebih kita frustrasi. Karena nggak ujung-ujung datang berkatnya. Tetapi kita salah. Karena saudara, saat kita saudara sudah berdoa, sudah melayani, sudah memberi, sudah menabur, apa yang Alkitab katakan? Seorang petani setelah dia menabur, dia nggak pusing lagi. Apa yang akan terjadi? Biarlah alam yang bekerja untuk menumbuhkan bibit yang dia telah tanam. Sama juga dengan kita. Saat kita melakukan segalanya untuk mendapatkan berkat, kita sudah menabur, kita sudah berdoa, kita sudah melayani. Kita juga harus bekerja keras, siapa setuju bisa berkata amin. Kita juga harus belajar pinter, kita juga harus menambah ilmu.
Benar gak saudara? Ya? Nah kalau misalnya sudah melakukan semuanya ini, percayalah kepada Tuhan. Bahwa satu hari nanti akan ada perubahan, quote-quote, nasib. Akan ada perubahan kondisi kehidupan kita. Di mana kita akan mengalami keterobosan. Itu adalah bagian Tuhan. Siapa setuju bisa berkata amin. Nah tetapi jangan sampai kita kepikiran, gua salah apa terus. Gua kurang apa? Memang kita harus terus berdoa. Memang kita harus terus menabur. Tetapi bukan karena kita ini salah apa atau kurang apa. Karena ini adalah bentuk iman yang kita harus jalani saat kita sedang mengalami pergumulan. Siapa berkata amin. Nah, dan saat kita terus-menerus melakukan hal demikian, kita ini sedang dididik, dilatih oleh Tuhan untuk belajar sabar. Untuk belajar apa saudara? Loyal. Belajar setia. Belajar tetap mengasihi. Belajar untuk tetap mengasihi saat kita tidak punya. Belajar untuk memberi saat kita kekurangan. Belajar untuk terus-menerus sukacita di dalam Tuhan. Walaupun kondisi kehidupan luar kita tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Dan saat kita sedang dididik oleh Tuhan seperti hal itu, tanpa sadar kenyataannya buah roh sedang dibentuk di dalam diri kita. Dan akhirnya kita malah menjadi serupa lebih Kristus. Dan baru banyak orang Kristen akan sadar. Baru saat mereka melihat bahwa karakter mereka berubah, baru kehidupan luar mereka juga berubah. Baru Tuhan berkata, kamu sudah siap menerima berkat yang selama ini kamu dambakan. Nih, gue berikan kepada kamu. Haleluya. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Saudara, ini yang kita semua harus sadar. Bahwa musuh kita, masalah yang kita semua alami, adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Untuk membawa kemenangan, kebaikan, dan berkat bagi kita semuanya. Karena buat apa kita menerima berkat jikalau karakter kita Tuhan tahu belum siap untuk menerima berkat. Kita minta Tuhan, right, $1 million. Tetapi saudara juga harus pastikan karakter saudara juga nilainya $1 million. Kalau misalnya bank account-nya dikasih $1 million, $1 juta, tapi karakternya masih $100, yang $1 juta seketika itu juga akan drastis merosot menjadi $100. Tetapi kalau misalnya karakter kamu sudah $1 juta dan di luar kamu hanya menerima $100, karakter itu akan mengubah kondisi luar kamu dari 100 menjadi $1 juta. Jadi yang dipentingkan harus karakter kita. Dan Tuhan sengaja mengizinkan kita mengolor waktu. Supaya kita ini belajar sabar. Karena kesabaran penting. Apalagi kalau misalnya kalian lagi main saham. Siapa kata amin? Kesabaran penting. Gak gampang emosi. Gak gampang kebawa emosi. Ya. Gak gampang pinjol lah. Minjem uang lah. Gak gampang. Saudara juga akan sadar bahwa kasih itu melebihi segalanya. Jadi saudara akan belajar. Kalau nanti ada uang, gak pakai uang untuk menekan orang lain. Tetapi untuk memberkati orang lain. Kalau misalnya saudara sadar bahwa love, joy, peace. Right? Damai sejahtera. Kalau saudara dalamnya sudah ada damai sejahtera, saudara akan sadar. Mendingan bisa tidur nyenyak daripada korupsi dan tidak bisa tidur nyenyak. Siapa setuju bisa berkata amin. Nah, disinilah Tuhan sedang mengizinkan kita melewati pergumulan supaya hidup kita dibentuk untuk menjadi serupa seperti Kristus. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Saudara, itu sebabnya saudara, pengertian dan pandangan benar tentang Yesus adalah kunci untuk bisa mengalami kemuliaan. Karena saat Yesus menyerahkan dirinya untuk menderita di atas kayu salib. Itu bukan karena Tuhan tidak mampu. Itu juga bukan karena Tuhan tidak mau. Tetapi karena dia tahu, jikalau saya rela
melewati penderitaan ini, maka dunia akan mengalami keselamatan. Maka saya akan masuk di dalam kemuliaan. Disinilah saudara, Yesus sadar bahwa no cross, no glory. Dan kita juga harus sadar, kehidupan iman kita harus fokus dengan yang benar. Jangan hanya terfokus kepada iman untuk bisa mendapati keberhasilan saja. Fokus juga dengan membentuk iman, menguatkan iman kita supaya kita bisa belajar bertahan, ulet, dan tidak gampang putus asa saat kita mengalami pergumulan. Dan saat kita berhasil melewatinya, pasti di balik segalanya itu ada kebaikan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Berkat yang Tuhan pasti akan berikan kepada kita. Karena Tuhan melihat saudara sudah layak menerima berkat tersebut. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, yang terakhir. Ya. Yang kedua, saudara juga harus sadar dengan hal ini. Jangan pernah ragu terhadap kasih Allah terhadapmu di saat saudara tidak merasakannya. Ya, jangan pernah saudara ragu akan kasih Allah saat saudara tidak merasakannya. Saudara, sekali lagi Yesus menekankan kepada murid-muridnya di Matius pasal 26. Dia bilang bahwa aku ini sebetulnya dapat berseru kepada Bapa supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk menolong dia. Saudara, sekali lagi Yesus sedang menekankan Tuhan mampu dan Tuhan mau menolong kita. Siapa setuju bisa berkata amin. Jadi jangan sampai saudara ragu. Ya, jangan sampai saudara ragu. Tetapi waktu saudara tidak merasakannya, ya, disinilah kita harus bersandar kepada iman daripada perasaan. Benar gak saudara? Nah, kenapa saudara Yesus harus menderita di atas kayu salib? Kenapa saudara? Kenapa? Nah, saudara, waktu Yesus di atas kayu salib, ya, di Golgota, siapa setuju bahwa di kanan kirinya ada dua perampok yang sama-sama juga disalibkan bersamaan dengan Yesus. Benar gak saudara? Nah, saudara, banyak orang menanyakan hal ini kepada saya juga. Dan juga ada pertanyaan seperti ini. Jikalau dua perampok ini, ya, juga disalibkan sama seperti Yesus, artinya dua perampok ini sama-sama menderita penderitaan Yesus. Benar gak saudara? Tetapi kenapa kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, bukannya dua perampok itu? Kenapa saudara kita percaya kepada Yesus? Bukannya dua perampok yang sama-sama juga disalibkan. Dan persoalannya adalah apa saudara? Penderitaan siapa yang lebih berat? Apakah penderitaan Yesus lebih berat? Atau penderitaan dua perampok itu lebih berat daripada Yesus? Otomatis jikalau kita menyembah Yesus sebagai Mesias, artinya penderitaan Yesus lebih berat daripada dua perampok tersebut. Benar gak saudara? Tetapi penjelasannya apa? Kenapa saudara dia harus menderita? Kenapa saudara dia bilang, gue gak bisa ditangkap, gue gak bisa keluar begitu aja dari persoalan ini. Saya harus menderita. Saya harus. Nah, kenapa? Kenapa saya harus menderita? Karena saudara, dia dengan dua perampok ini penderitaannya beda. Ya, dua perampok ini, jikalau dia ingin turun dari kayu salib, mereka tidak bisa. Tetapi Yesus, sebetulnya kalau misalnya dia turun dari kayu salib, dia bisa. Tetapi dia memilih untuk bertahan di atas kayu salib. Dan siapa setuju? Penderitaan untuk mau bertahan lebih berat daripada penderitaan yang tadinya mau keluar dari masalah. Benar gak saudara? Nah, disinilah saudara Yesus ingin menekankan kepada kita. Bahwa saya ini rela menderita supaya apa? Supaya saya sebagai juru selamat kamu bisa mengerti penderitaan kamu. Saat kamu bertahan di dalam pergumulan kamu. Jadi saudara jangan pikir Tuhan ini kita sadis. Mengizinkan kita untuk menderita. Supaya kita ini
dibentuk menjadi serupa Kristus. Tuhan memilih proses seperti ini? Bukankah ada proses yang lebih enak, lebih nyaman daripada mengizinkan saya untuk mengalami penderitaan? Dan kenyataannya tidak, karena no cross, no glory. Benar gak saudara ya? Tapi Yesus kita luar biasa. Dia bukan hanya kasih ceramah saja, tapi tidak melakukannya. Dia bukan hanya teori saja. Dia memperagakan kepada kita semuanya. Nih, tadinya gua bisa turun. Tetapi saya memilih untuk bertahan. Kenapa? Supaya setiap penderitaan kalian, saat kalian sedang menunggu jawaban Tuhan, saya juga bisa alami. Dan lewat kayu salib, saya menebus semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Ayo haleluya, kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Saudara, dan ini yang kita harus perhatikan juga. Saudara perhatikan, ada fenomena yang sangat nyata di pelayanan Yesus sebelum dia masuk ke kayu salib dan sebelum dia melewati Getsemani dan sesudah dia melewati Getsemani. Oke, right? Saudara, tahu nggak jika saudara baca di kitab Injil, sebelum Getsemani, sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, saudara baca deh. Pelayanan Yesus dipenuhi dengan peragaan mujizat. Kuasa menyembuhkan, kuasa untuk mengusir iblis. Banyak saudara kuasa-kuasa Tuhan yang dia peragakan sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani. Tetapi jika saudara baca di kitab Injil, sesudah Taman Getsemani, saudara baca, hampir tidak ada. Dan sangat jarang sekali kuasa Allah itu diperagakan di depan umum. Tetapi siapa setuju? Justru yang diperlukan adalah setelah dia ditangkap. Tetapi dia memilih untuk tidak memperagakan kuasa surga setelah dia ditangkap oleh kuasa dunia. Benar gak saudara? Saudara, kenapa saudara? Kenapa? Kenapa fenomena ini terjadi saudara? Saudara, di salah satu buku yang saya pakai sebagai mata pelajaran saudara. Hari ini saat ini saya lagi belajar S1 ya saudara. Di Sekolah Alkitab Vanguard University. Di salah satu buku yang kami pakai sebagai mata pelajaran di Vanguard namanya Soul Talk. Katakan bersama-sama Soul Talk di sini saudara. Tertulis begini saudara. Dalam bahasa Inggris ya, saya bacakan. He says, as Jesus' ministry continued, his obvious miracles become fewer. And quiet miracles took their place. The obvious one impresses us. But the quiet one, it invites us. Drawing us to the hope of becoming that kind of person like Jesus. Christ-likeness. The ministry that I'm interested in has little to do with shouting, problems disappear. But everything to do with relating with the supernatural power of divine character. With loving people the way the Father and the Son love each other. And the way Jesus on behalf of the Father and in dependence of the Holy Spirit loves us. That's where the power is. That's the miracle we are after. Saudara, buku ini sedang menyatakan satu fenomena yang sangat penting, pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen. Kuasa, mujizat untuk keluar dari masalah, itu memang, itu wow, itu sangat impresif. Itu akan membuat orang-orang terpukau dengan kuasa Allah, dengan kuasa surga. Tetapi tidak cukup untuk membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Saudara setuju gak? Karena saudara, kita sering saudara lihat pergi ke KKR kesembuhan. Di mana di depan mata kita orang yang buta matanya terbuka. Kuping yang tadinya tidak bisa mendengar terbuka dan bisa mendengar. Orang yang tidak bisa berjalan tiba-tiba bangkit dan bisa berjalan. Dan ribuan testimoni yang telah kita dengar. Bagaimana seseorang yang tadinya sakit kanker
disembuhkan oleh Tuhan dan dia akhirnya sembuh total. Pernah dengar semuanya? Pasti. Tetapi apakah membuat semuanya ini mengubah kehidupan kita? Kenyataannya, kita sudah ribuan kali menyaksikan mujizat seperti itu di depan mata kita. Banyak di antara kita juga yang masih tidak bisa percaya. Kuasa Allah, benar gak saudara? Tetapi apa yang membuat kita berubah? Ini membuat hati kita berubah. Saat barangkali papa kita, mama kita, walaupun sedang susah, banting tulang, ambil 2-3 pekerjaan, gak tidur sampai jam 3 malam. Dapat uang, mencukupi untuk membiayai pendidikan kita. Dan saat kita menerima uang tersebut, dan kita melihat perjuangan papa dan mama untuk memberikan uang cukup untuk pendidikan kita. Siapa setuju? Banyak hal yang seperti ini justru yang membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Saudara, itu sebabnya saudara, Yohanes saat dia melihat Yesus di atas kayu salib, dicaci, dimaki, dikutuk, dianiaya, ditusuk oleh serdadu Romawi, walaupun dia tidak bersalah. Tetapi saudara, Yohanes yang tadinya saudara dijuluki sebagai anak Sons of Thunder. Jadi orangnya ini gampang marah. Orangnya ini gampang marah dan juga saudara sering menghakimi. Suka menghakimi. Tetapi begitu dia melihat Yesus di atas kayu salib. Dan saudara di depan umum berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangankan bunuh mereka. Jangankan hancurkan mereka. Tetapi dia bilang begini, Father, forgive them, for they do not know what they do. Yohanes, begitu dia mendengar dan melihat perkataan Yesus itu, perubahan dia berubah. Dari a Sons of Thunder, dia lebih dikenal sebagai the Apostle of Love. Dan dari situ saudara dia menulis the most famous verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Mengubah. Apa yang membawa perubahan dalam kehidupan Yohanes? Bukan kuasa surga, tetapi kuasa kasih. The quiet miracles. Saudara, kita berdoa membawa mujizat itu baik dan itu bagus, tapi jarang membawa perubahan. Tetapi begitu lingkungan kita sekitar kita melihat bagaimana saudara, walaupun sedang susah, walaupun sedang tertekan, tapi tetap setia, tetap berdoa, tetap memberi, tetap melayani, tetap sukacita. Kehidupan saudara itu adalah kuasa yang sedang bekerja. Dan banyak yang justru melihat hal demikian, tersentuh dan akhirnya sadar akan diri mereka sendiri. Dan itu membuat mereka berubah untuk mau menjadi serupa seperti Kristus. Saudara, saya ingin tadi PowerPoint-nya untuk keluar lagi. Yang tadi saudara, the Soul Talk PowerPoint-nya. Saudara, Martin Luther, right? Martin Luther called this left-handed power. Ya, somebody say with me, left-handed power. Jadi kuasa tangan kiri. Okay, right? Just listen to this, right? If you don't have, it's okay. Listen to this. Right-handed power consists of the blatant demonstration of power over people. But left-handed power is the quiet demonstration of power in people. The power to stir up an appetite for God, no matter what may be happening in someone's life. Saudara, ECC, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk membangun, untuk menguatkan left-handed power.
Banyak gereja-gereja setiap minggu menekankan right-handed power. Tetapi saudara, bagi kita sebagai ECC, mari kita sama-sama juga tekankan left-handed power. Dengan bersamaan juga right-handed power. Supaya kita menjadi orang Kristen yang berhasil dan seimbang imannya. Siapa berkata amin? Yang ini yang saya ingin tekankan kepada saudara. Saudara, kenapa saya bawa firman ini kepada saudara? Karena kita ini gereja di Jakarta, kota Jakarta, kota kosmopolitan. Kalau misalnya saya bawa firman ini saudara di desa, di mana keperluan dan kebutuhan kehidupan mereka juga masih kurang, ini tidak kena. Karena mereka memerlukan uang dan kehidupan untuk bisa hidup. Mereka memerlukan pangan untuk bisa hidup. Benar gak saudara? Mereka memerlukan pekerjaan. Mereka memerlukan uang. Mereka memerlukan cari makan. Kita harus membekali mereka. Tetapi kalau misalnya kita di Jakarta, di mana kebanyakan kita sudah bekerja, kita sudah berusaha, kita berasal dari keluarga yang barangkali sudah lebih punya. Saudara, hal ini yang kita juga harus tekankan. Karena saat kita sedang mengejar uang, jangan lupa untuk tetap mengejar Tuhan. Jangan hanya mengejar karir, kejarlah Tuhan. Karena disitulah kuasa untuk membawa perubahan di dunia, apalagi di kota Jakarta di sini. Dan semua yang percaya mengatakan, amin. Kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara diberkati hari ini. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saudara, saya ingin para singer untuk datang dan nyanyikan lagu ini saudara. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Never fail. Siapa setuju bahwa Tuhan will never fail us? Tetapi kadang dia izinkan kita untuk fail. Ya. Kadang dia mengizinkan kita untuk fail. Tetapi saat kita fail, saudara juga harus tetap sadar. Jagalah iman. Kuatkan iman saudara. Karena di balik kegagalan kita, justru ada kebaikan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Dan itu sebabnya Tuhan will never fail us. Amen. Siapa setuju bisa berkata amin? You know, satu lagi ya. Pastor David bisa oke ya? 2 menit lah. Pastor, what about kalau misalnya orang yang sedang sakit, saya berdoa percaya supaya mereka bisa sembuh. Dan ujung-ujungnya akhirnya dia mati. Gagal kan? Ya kan, gagal kan? Saudara, itu sebabnya saudara, di Lazarus, di pemakaman Lazarus, Yesus datang. Alkitab berkata bahwa ayat yang terpendek dari seluruh Alkitab adalah di sana, Yohanes 11 ayat 35, di mana Yesus menangis. Saudara, waktu dia datang, dia menangis. Kenapa dia menangis? Saudara pernah pikir gak, kenapa seseorang bisa menangis jikalau sebentar lagi akan bangkitkan orang yang mati? Artinya dia ini skizofrenik ya. This guy has schizophrenic, you know, right? Double personality, you know, right? But do you think Jesus has a double personality? No. He's very single focused. Why would he cry if he knows that later on he's going to raise Lazarus from the dead? Saudara, karena it's very simple. Dia menangis karena dia merasakan kepedihan manusia saat mereka terpisah dari orang yang mereka kasihi. Tetapi yang lebih parah lagi adalah dia merasakan perpisahan di alam kekekalan, di mana kita selamanya tidak mungkin ketemu dengan orang yang kita kasihi setelah kita mati, jikalau tidak ada Yesus. Selamanya kita akan terpisah. Jadi saudara, artinya kalau misalnya orang mati, kalau tidak ada Tuhan, di alam kekekalan kita akan selamanya terpisah. Dia merasakan kepedihan manusia. Tetapi saudara, seketika itu juga Tuhan kita bukanlah sosok dewa yang hanya suruh kita sembahyang, tetapi tidak atau terpisah jauh dari perasaan kita. Alkitab berkata, seketika itu juga dia menghampiri kuburan Lazarus.
Dan saudara, dia menghardik. Dia saudara walaupun berkata, Lazarus bangkit. Dia bukan, saudara bisa baca ayat di situ, bukan hanya sekedar dia berkata kepada Lazarus, tetapi dia memakai kata menghardik. Artinya saudara, dia saudara berhadapan dengan roh maut. Dan dia berkata, hari ini dengan kayu salib saya akan mengalahkan maut selama-lamanya. Dan hari ini mulai dari Lazarus, saya akan peragakan, Lazarus bangkitlah. Dan seketika itu juga Lazarus bangkit. Tetapi itu melambangkan hari itu lewat Kristus. Bagi kita yang mati, walaupun di dunia kita mati, iblis sangka dia akan menang. Tetapi kenyataannya, kematian yang iblis datangkan justru membawa kita masuk ke kemuliaan. Dan oleh sebab itu, bagi kita yang terima Tuhan, sudah tidak perlu lagi sedih. Kenapa? Karena walaupun di dunia kita mati, tetapi begitu kita tutup mata, langsung kita ketemu lagi di surga. Bersama-sama dengan kita bisa kumpul kembali lagi. Itu sebabnya saudara, God will never fail. Karena walaupun kita gagal di dunia, begitu kita tutup mata, langsung kita masuk di dalam kemenangan di dunia. Because He will never fail us. Haleluya. Kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. I can go on, I can go on. Oh, Bapak Pastor, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan? Kenapa Tuhan tidak putar balikan kondisi kita? Kenapa Dia mengizinkan orang ini mati? Kenapa Dia mengizinkan usaha kita gagal? Saudara, ada banyak kisah di Alkitab. Raja Hizkia juga sama. Yang tadinya dia seharusnya mati karena dia sakit. Dia minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah saya kesempatan. Dan Tuhan berkata, oke, saya berikan kamu 15 tahun lagi. Tapi jangan lupa, dia kasih instruksi kepada Hizkia. Kamu saudara bisa baca di 2 Raja-Raja. Sebelum kamu meninggal, prepare your house. Katanya apa? Jaga rumah tanggamu. Benahi rumah tanggamu. Benahi. Saudara, Hizkia begitu dia ditambah 15 tahun, tadinya raja yang paling baik, tapi berubah menjadi raja yang paling tawar. Dan akhirnya 15 tahun kemudian, bukannya dia membenahi keluarga, tetapi dia berfoya-foya, enak-enak. Dan akhirnya ujung-ujungnya anaknya, keturunannya menjadi raja yang paling jahat di kerajaan Israel. Setiap pergumulan masalah yang kita alami, itu ada tujuannya Tuhan, yang kita tidak bisa melihat ke depannya. Oleh sebab itu, memerlukan iman untuk tetap percaya dan bertahan di dalam pergumulan kita. Yang ini yang kita harus tekankan. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saat kita menyanyikan lagu ini dari chorus, right? I trust in God. Saudara, apapun yang saudara sedang alami, percaya kepada Tuhan. Teruslah bertahan. Jangan ngambek. Jangan marah kepada Tuhan. Jangan ngambek ke gereja. Jangan marah kepada gereja. Jangan marah kepada Pastor David. Kasihan dia saudara. Setiap minggu harus bolak-balik Bandung, Jakarta. Jangan marah. Tetap percaya kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk gereja. Sama berkata amin. Dan jikalau kita tetap percaya, Tuhan pasti akan bekerja di antara kita. Angkat tangan saudara kita tinggi-tinggi. Kita berdoa dalam bahasa roh.